petunjuknya, karena sekarang panas banget dan ini gak cuman ada di Hong Kong tapi dimanapun, dan ini pemanasan global. Artinya apa? Di dunia ini sama-sama kita merasakan panas. Karena apa? Efek dari kerusakan alam yang kita buat. Harusnya kita ini berlomba-lomba tuh, gurun-gurun atau tanah-tanah yang tandus itu bagaimana bisa dihijaukan, disuburkan, bisa ditanami. Dengan apa? Dengan kita dikasih akal yang sehat, otak yang cerdas. Tapi malah kebalikannya, tanah yang subur, hutan-hutan yang ijo royo malah digunduli, dirusak. Dan ini akibatnya yaitu apa? Udara kotor. Kedua, panas. Karena apa? Karena hutan-hutan ataupun pohon-pohon ini punya fungsinya sendiri. Gak ada makhluk di dunia ini yang diciptakan Tuhan itu gak ada manfaatnya, termasuk kita manusia ini. Cuman manusia ini kalau gak bisa mengendalikan nafsunya, gak bisa mengendalikan dirinya sendiri, gak bisa mengendalikan otaknya ini, malah bukan jadi rahmat lil alamin atau membawa berkah untuk semua makhluk hidup, malah jadi perusak. Ini yang gak disadari nih. Semua merasa paling ahli agama, tapi lupa dengan hakikat kehidupan, bahwa manusia ini berdiri di atas tanah. Yang artinya apa? Bumi ini perlu dijaga, perlu dirawat agar manusia juga berlangsung hidup. Tapi kalau bumi ini nggak dirawat, maka kita juga akan punah dengan sendirinya. Kenapa? Karena manusia tanpa air yang nggak bisa hidup, manusia tanpa tanah yang nggak bisa hidup, manusia tanpa udara yang nggak bisa hidup, manusia tanpa api yang nggak bisa hidup. Tapi manusia yang nggak mau berpikir sampai ke sana. Bayangin aja nih, udah panas, nggak ada angin, nggak ada air, nggak ada makanan. Kalian bisa pikirkan dari sekarang nih, kalau kalian nggak berhenti merusak alam, kalau kerjaannya masih saja merusak alam. Banyak pengusaha, pejabat yang mengatakan Indonesia maju, negara lain maju. Majunya seperti apa? Kalian bisa melihat masa depan, meramal masa depan. Semua orang juga bisa meramal masa depan, tapi sesuaikan dengan kenyataan, dengan apa yang terjadi sekarang. Gak cuman asal ngomong. Kalau cuma asal ngomong, anak TK juga bisa. Gimana mau jadi negara maju kalau tiap hari dikasih bencana? Bagaimana mau maju kalau sekarang aja kita udah ngerasain panas yang kayak neraka? Udah banyak negara-negara yang kehilangan air bersih, udara yang kotor, kehidupan yang gak layak. Harusnya kita itu menjaga alam, bagaimana alam itu agar bermanfaat buat manusia. Ini enggak, malah kita berlomba-lomba merusak alam. Jadi nih, kalau ada orang asing mau merusak, mau merebut tanah-tanah adat di Nusantara, mau dari ujung timur sampai ujung barat nih, apalagi orang-orangnya yang jadi pengkhianat bangsanya sendiri, tak kasih tahu kalau sekarang kalian melakukan kerusakan alam, melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, anak cucumu itu, keturunanmu nanti akan merasakan penderitaan yang orang lain rasakan sekarang. Kalau kamu sekarang ada di atas, besok kamu di bawah. Kalau kamu mau tahu kenapa? Karena itu karma perbuatanmu. Kalau kamu mau anak cucumu hidup makmur, hidup senang, dijadikan contoh untuk orang lain, yang bisa mengayomi orang lain, atau jadi seorang leadership atau pemimpin yang bijaksana, yang adil, yang benar, mulai dari diri kita sekarang ini. Kita yang memperbaiki akhlak, memperbaiki moral, memperbaiki
etika agar anak keturunan kita nanti itu jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi kalau dimulai dari sekarang dan yang kemarin-kemarin, kita ini cuma jadi penjahat, cuma jadi perusak alam, cuma berbuat kejahatan terus-menerus, maka anak cucu kita nanti itu akan dapat karma dari perbuatan kita sekarang ini. Kalau kita tukang bikin menderita orang lain sekarang, maka anak cucu kita nanti yang akan menderita. Ini yang kalian nggak tahu. Jangan pernah berpikir, wah sekarang aku menghalalkan segala cara untuk dapat kekuasaan, untuk dapat uang, untuk dapat segalanya. Nanti anak cucuku juga hidup makmur. Gak ada sejarah karma itu seperti itu. Karma itu apa yang kamu lakukan sekarang, maka next generasimu akan mendapatkan balasannya. Ini yang kita nggak bisa hindari. Kalau kita itu nggak mau berubah. Jadi kalau kita mau berpikir, jangan hanya berpikir kita sendiri ini sekarang, tapi pikirkan juga anak keturunan kita nanti sampai ke 7, sampai ke 10 generasi yang akan datang. Jangan hanya karena kita ini sekarang jadi orang jahat, orang tamak, orang serakah, orang zalim, terus anak cucu kita nanti hidupnya menderita. Kita nih yang perlu memperbaiki diri. Kalau masa lalu kita udah nggak baik, masa lalu kita udah jahat, maka kita perbaiki sekarang. Agar apa? Agar di kehidupan nanti nih, atau anak cucu kita nanti gak merasakan yang namanya penderitaan, kesengsaraan atas perbuatan kita. Kalau kita itu gak mau menyesuaikan diri kita, jangan bebani anak cucu kita nanti dengan dosa-dosa kita. Jangan mengatasnamakan perbuatan jahat, perbuatan zalim, perbuatan yang gak benar itu untuk anak cucu kita nanti. Ini mindsetnya, hati nurani yang perlu dibangunkan. Jangan pernah berpikir Tuhan itu gak melihat alam ini, gak tahu perbuatan kita. Langit dan bumi ini bersaksi perbuatan kita sehari di kita itu ngapain aja. Tuhan itu juga gak pernah tidur. Kalau orang Jawa bilang Gusti Allah mboten sare. Makanya kalau kita mau anak cucu kita itu diberkati Tuhan, hidup yang makmur, perbaiki akhlak kita ini. Kalau kita mau menyelamatkan masa depan kita, jangan merusak alam. Kita jaga alam, kita jaga ibu bumi kita ini. Wong kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup, masih punya badan kasar. Kalau kita udah mati, kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ini yang perlu kita pikir. Gak cuma diri kita ini, tapi untuk anak cucu kita nanti, untuk generasi kita nanti. Bagaimana menyelamatkan mereka. Jangan dipikir kalau sekarang kita di atas angin, terus kita akan di atas angin terus. Enggak, semua itu akan sesuai dengan perbuatan kita. Kalau cara kita nggak benar, cara kita itu jahat, kita suka bikin orang menderita, maka di eranya nanti anak cucu kita akan merasakan yang sama dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau kita jujur hati nurani dan akal sehat kita, masa iya kita mau anak cucu kita itu menderita hanya karena perbuatan kita ini. Jadi kalau kita mau mengubah takdir, yang diubah dulu diri kita ini. Gak cuma buat kita, tapi untuk anak cucu kita nanti sampai generasi yang keberapa, mau sampai generasi ke-100 sekalipun, kita juga bisa membanggakan orang tua kita, nenek moyang kita. Walaupun mereka udah gak ada, tapi mereka ada di sekitar kita. Oh, ini anak cucuku, yang membanggakan. Jangan nodai nama baik keluargamu.
dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Aku juga bukan orang yang suci, aku juga bukan orang yang benar. Tapi aku ngerti jalan kembali ke Tuhan atau bertobat. Kenapa? Karena aku ingat anak-anakku, aku ingat nanti bagaimana anak keturunanku. Masa iya dia akan mengikuti jejakku kalau aku nggak mau berubah? Hidayah itu datangnya dari hati. Kalau niat kita mau berubah. Tapi kalau selagi kita itu nggak punya niat untuk berubah, maka kita akan tetap seperti ini sampai nanti anak cucu kita. Makanya kalau kita mau anak cucu kita itu jadi seorang leadership, pemimpin, ataupun orang yang diberkati Tuhan, hidup makmur, maka kita sekarang juga harus jadi orang yang benar, jadi orang yang adil, orang yang punya adab moral, etika, punya akhlak. Agar apa? Agar anak cucu kita juga merasakan. Jangan malu dengan diri kita. Sehitam-hitamnya masa lalu kita, itu adalah guru, ada pelajaran buat kita. Agar kita memperbaiki diri. Orang yang gak pernah merasa salah, itu justru yang gak pernah mau belajar untuk memperbaiki diri. Iblis itu ahli agama, tapi gak pernah mau mengakui kesalahannya. Jadi kalau kita mau menyelamatkan masa depan kita, jangan merusak alam. Jangan sampai anak cucu kita nanti yang merasakan bagaimana penderitaan ketika panas, gak ada air, gak ada makanan, gak ada udara yang sehat. Hanya karena apa? Hanya karena kita tamak serakah sekarang, merusak hutan, merusak gunung, merusak lautan, merusak tanah. Sehingga kehidupan itu musnah dengan sendirinya.